Alhamdulillah wa syukurillah, betapa besar kecintaan Allah terhadap kita sekalian, bahwa kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki dan menikmati bulan suci Ramadan yang tidak semuanya bisa menikmati dan memasuki bulan tersebut. Ada yang menikmati tapi tidak sempat memasuki, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki tapi menikmati jamuannya. Namun yang lebih celaka lagi yaitu yang tidak menikmati dan juga tidak memasuki. Memasuki namun tidak menikmati. Apa? Yaitu orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan suci Ramadan, tapi sayang seribu sayang tidak bisa menikmati jamuan Allah berupa rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kita mah subhanallah, ia memasuki, ia menikmati, maka insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan, salah satunya dengan dijadikannya bulan Ramadan ini bulan yang terindah selama hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memasuki hadis yang nomor 243 ini sangat terkait erat dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Walaupun ini tidak tersirat secara khusus bulan suci Ramadan, tapi ini menyatakan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat dari berbagai amaliyah itu, baik sahurnya, kemudian saum Ramadannya, kemudian qiyamul lailnya, khususnya salat tarawih, itu menyiratkan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Kita awali dulu dengan hadis yang tertera ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Ini hamzahnya hamzah wasal, jadi Allahumma ghfirli, tidak dibaca hamzahnya karena itu merupakan hamzah wasal yang menghubungkan kalimat pertama dan kedua, yakni Allahumma dan ighfirli. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Khati'ati, akan kesalahan-kesalahanku. Wajahli, dan juga kebodohanku. Kita kalau di hadapan manusia tidak boleh dalam artian merendahkan diri, tidak boleh. Kalau merendahkan hati, itu sangat dianjurkan, karena Rasulullah SAW, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawwadhu, dan terbukti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu dan juga sangat pemalu. Tawadhu di sini di hadapan sesama manusia, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rendah hati, ya. Kalau rendah diri mah tidak boleh, dalam artian minder wardeh, minder dalam artian merasa orang lain lebih besar daripada kita, tidak boleh. Kita mah setara aja gitu ya. Walaupun pada kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan oleh Allah untuk berada di bawah orang siapapun yang dia temui, ya. Dikabarkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk gitu ya, ketika duduk maka
terlihat seolah-olah beliau lebih besar dari orang yang di sampingnya. Ketika beliau berjalan, lebih besar daripada orang yang di sampingnya. Subhanallah. Ini dalam artian Rasul ingin bersikap tawadhu, dan kalau jalan pun selalu menunduk seolah-olah beliau melihat bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan karena betapa sangat memuliakannya Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ini tidak ada 10 keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding manusia yang lainnya. Salah satu di antaranya Rasulullah satu-satunya manusia yang tidak memiliki bayangan. Kenapa coba? Kalau Rasul punya bayangan, ada kemungkinan diinjak orang tidak bayangannya? Diinjak ya. Allah tidak mengizinkan siapapun untuk menginjak harkat derajat bahkan bayangannya sekalipun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Itu makan hal yang umum ya. Siapapun orangnya pasti memiliki bayangan. Nah, itu hukum alam, tapi tidak berlaku untuk Rasul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dipayungi dengan awan, kemanapun beliau pergi, selalu awan itu mengikuti. Subhanallah ya, betapa sangat memuliakannya Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan wajahli dan kebodohanku ya Allah. Kalau sesama manusia tidak boleh merasa rendah diri, tapi terhadap Allah Subhanallah rendah hati ya rendah diri, merasa ya emang kita tidak memiliki apa-apa ya di hadapan Allah yang maha besar, sedangkan kita kalau boleh dikata maha kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajahli dan kebodohanku ya Allah, wa israfi dan segala tindak tandukku yang berlebihan. Pengen tawaduk teuing, pengen merendahkan diri teuing, pengen tidak terlihat orang lain, tidak terlihat orang lain dalam artian kelebihannya gitu ya. Kalau seandainya seorang guru gitu ya, diam aja. Kenapa Bapak tidak mengajar, malah diam saja? Saya ingin bersikap tawadhu biar orang lain tidak memahami kelebihanku, katanya. Tidak bisa itu ya. Tidak menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Ketika ngajar, ya ngajarlah gitu ya. Tapi ketika diam gitu ya. Ketika diskusi biasa ya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau seandainya orang-orang ingin diam dan juga tidak ada kesempatan untuk mengemukakan dalam artian kelebihan atau kapasitas kita, itulah yang disebut dengan israfi, berlebih-lebihan ya. Sangat dilarang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa menganjurkan kepada kita sekalian untuk memohon ampun kepada Allah atas sikap berlebih-lebihan. Wa israfi dan sikap berlebih-lebihan. Fi amri di dalam perkara, setiap perkara. Wa ma anta dan adapun engkau ya Allah, a'lamu itu maha mengetahui. A'lam itu isim tafdil ya, allama alima ya'lamu ilman. A'lam adalah lebih mengetahui. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, a'lamu engkau maha mengetahui. Wa anta a'lamu dan adapun engkau ya Allah lebih mengetahui, maha mengetahui bihi terhadap perkara tersebut minni daripada aku. Kalau kita mengetahui sesuatu serba terbatas. Jarak pandang misalkan normalnya 50 meter, ada pintu 5 meter atau 2 meter sudah terhalang gitu ya, karena keterbatasan itu. Jarak dengar katakanlah 50 meter, tapi berada dalam ruangan sama, terhalang oleh ruang itu tidak bisa tembus baik pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya, karena sifat manusia
dikurung atau diliputi oleh kekurangan. Tapi Allah subhanallah ya, subhana, maha suci Allah. Dalam artian maha suci itu Allah, tidak berlaku bagi Allah sifat kekurangan, dan mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan. Serba maha, serba sempurna, serba segala-galanya. Allahu Akbar. Bihi, dari perkara tersebut, minni, daripada aku. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku ya Allah, ma qaddamtu, atas apa-apa yang terdahulu, wa ma akhartu, dan apa-apa yang belakangan. Maksudnya kalau seandainya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, itu kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa ma asrartu, dan yang aku sembunyikan atau tersembunyikan. Wa ma a'lantu, dan juga yang terang-terangan, yang setiap orang dapat melihatnya atas kesalahanku. Antal muqaddimu, adapun engkau ya Allah zat yang maha terdahulu. Wa antal muakhiru, dan adapun engkau ya Allah adalah zat yang maha akhir. Ini mustahil bagi makhluk untuk berpadu dalam dua sifat, yakni muqaddim dan muakhir, awal dan akhir. Kalau manusia terdahulu, ya sudah jelas terdahulu. Kalau manusia yang akhir, ya sudah jelas akhir. Tidak mungkin bersatu dua sifat yang berbeda. Seperti halnya sudah jelas bahwa munafik dengan iman, atau iman dengan kafir bersatu dalam satu orang. Tidak mungkin. Kalau iman, ya beriman, sudah jelas berimannya. Kalau kafir, ya kafir, ya tidak bisa bersatu. Kali-kali kafir, kali-kali mukmin, gitu ya, tidak bisa. Ketika berkumpul dengan orang mukmin menjadi orang beriman, menjadi kumpul dengan orang kafir menjadi orang kafir, tidak bisa, gitu ya. Dan itu satu hal yang mustahil. Tapi bagi Allah subhanallah, antal muqaddimul wa antal muakhir, engkau adalah maha yang terdahulu dan juga maha akhir. Di dalam sifat yang lain atau ayat Al-Quran yang lain, huwal awwalu wal akhiru, engkau maha awal dan maha akhir. Bahkan Allah itu bersifat baqo, kekal. Tidak pernah kapan permulaan adanya Allah dan kapan permulaan berakhirnya Allah, tidak bisa, ya. Allah itu ada dengan sendirinya, dan tidak pernah ada kata tidak ada bagi Allah. Dalam artian zatnya senantiasa hidup, gitu ya. Kalau manusia, wah sudah jelas, kita dilahirkan tanggal misalnya 22 Juni tahun 1980, sudah jelas lahirnya kita, ya. Kemudian kapan meninggalnya? Ya sudah jelas. Meninggalnya tanggal sekian, detik sekian, di tempat misalkan, ya. Semuanya sudah tercatat ketika zaman ajali, bagja, celaka, nyawa, dan sesuatu yang dia dapatkan itu sudah Allah catat takdirnya ketika kita berusia 4 bulan. Nah, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui wahai para janin yang ada di dalam perut ibu-ibumu sekalian bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu, maka menjawablah para janin yang ada di dalam perut ibu-ibu kita sekalian, bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami adalah hamba-hambamu dan engkau adalah satu-satunya Tuhanku, ya. Maka
kalau seandainya di situ terjadi percakapan, kalau seandainya menerima takdir atas apa-apa yang telah Allah tentukan pada seseorang, maka insya Allah akan lahir gitu ya. Tapi kenapa banyak bayi yang meninggal usia 4 bulan? Nah itu dia, karena bayi tersebut tidak sanggup menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perkenankan untuk tidak berlanjut hidupnya gitu ya. Maka di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, wa man lam yasbi wa man lam yasbir bi bala'i, siapapun yang tidak bersabar atas balaiku, kata Allah, walam yardo an qada'i, dan juga tidak ridho terhadap ketentuanku, fakhruj min tahtis samai, maka silahkan keluar dari kolong langitku, kata Allah, wal yatlub robban siwaya, dan cari oleh kamu Tuhan selain aku. Mana ada gitu ya, Tuhan selain Allah tidak pernah ada, dan tempat di luar kolong langit Allah juga tidak ada. Kenapa? Segala sesuatu milik Allah gitu ya. Makanya itu di hadapan Allah kita rendah hati dan rendah diri. Kalau di hadapan manusia cukup saja dengan rendah hati ya. Rendah hati itu dalam artian bukan berarti menganggap kelebihan orang sesuatu yang dahsyat dan menganggap kekurangan diri sesuatu kelemahan. Tidak ya. Rendah hati itu menghormati sesama manusia, karena Rasul pun sangat rendah hati dalam artian tawadhu terhadap siapapun. Rasulullah SAW bersikap tawadhu bahkan terhadap istrinya sekalipun, yang ketika itu kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Siti Khadijah usia 50, kemudian Siti Aisyah menikah dengan Rasul usia 9 tahun, kemudian baru bersama dengan Rasul usia 11 tahun. Katakanlah 11 tahun Siti Aisyah dan juga 52 tahun Rasulullah SAW gitu ya. Tapi ketika Rasulullah SAW habis munajat di terhadap munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang, mungkin agak kemalaman gitu ya. Maklum Rasulullah ibadahnya sangat luar biasa gitu ya. Pas dia dapatinya Siti Aisyah diketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, dengan lembut Rasulullah ya. Ditunggu sesaat, assalamualaikum lagi, tidak ada jawaban, assalamualaikum lagi. Rasulullah tidak langsung nendang pintu, tidak, atau langsung mencet bel berkali-kali atau tidak ya. Rasul gelar jubah beliau, kemudian tidur di depan rumahnya. Subhanallah, padahal jarak usianya Rasul dengan Siti Aisyah terpaut jarak 41 tahun. 41 tahun. Rasul betapa sangat tawadu terhadap Siti Aisyah. Bukan berarti Rasul takut sama Siti Aisyah, bukan ya. Tapi betapa Rasulullah SAW sangat menghormati istrinya, gitu ya. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Di saat beliau menjadi khalifah, kemudian beliau saat itu menjadi panglima perang, kemudian menjadi pemimpin agama, pemimpin di masyarakat, pemimpin segala-galanya, sangat ditakuti oleh manusia. Bahkan jangankan manusia ya, setan sekalipun sangat takut terhadap Sayyidina Umar. Dikatakan kalau seandainya Sayyidina Umar lewat di satu lembah, maka si setan mencari lembah yang lain untuk tidak bertemu dengan Sayyidina Umar. Saking takutnya si setan menghadapi Sayyidina Umar. Tapi di hadapan istrinya, subhanallah ya, Sayyidina Umar betapa tidak berani untuk menjawab sekalipun perkataan istrinya. Dikatakan ketika saat itu ada seorang sahabat yang merasa jengkel dengan istrinya.
cerewet gitu ya, merepet, ada nanaon aya nanaon teh gitu ya. Selalu dibicarakan sampai memutuskan saya mau konsultasi sama Sayyidina Umar. Ketika puluk salam, si orang tersebut, sahabat tersebut mendengar bahwa Sayyidina Umar sedang dimarahi oleh istrinya, tapi beliau tidak pernah menjawab, diam aja gitu ya. Kemudian beliau melihat bahwa Sayyidina Umar, bahwa di luar ada tamu gitu ya, maka Sayyidina Umar hendak buka pintu, orang tersebut sudah berlalu. Lalu dipanggil oleh Sayyidina Umar, wahai sahabat, kesini katanya, ada apa? Ada perlu apa? Enggak, wahai Umar katanya. Namun kemudian didesak, akhirnya beliau menyatakan, sebenarnya saya mau konsultasi wahai khalifah katanya. Konsultasi apa? Ini biasalah rumah tangga ya. Rumah tangga saya kayaknya hampir berantakan nih Pak Sayyidina Umar. Kenapa? Karena setiap hari istri saya selalu ngomel-ngomelin saya sudah pusing katanya. Tapi ketika hendak berkonsultasi kepada engkau pun ternyata lebih cerewet daripada istri saya, Sayyidina Umar katanya. Istrinya Sayyidina Umar lebih cerewet daripada istri saya katanya. Galaknya lebih daripada istri saya. Tapi engkau kok diam saja wahai Umar katanya. Sayyidina Umar menjawab dengan sesuatu yang sangat menggugah kita ya, bahwa bagaimana aku tidak diam katanya melihat Rasul begitu tawadhu terhadap istrinya. Kemudian yang menyiapkan makanan istri saya, yang menyiapkan pakaian istri saya, yang mengurus rumah tangga istri saya juga, yang mengurus anak-anak istri saya juga. Subhanallah ya, betapa seluruh hidupnya beliau kerahkan untuk keperluan saya. Subhanallah ya, kalau ngomong-ngomong sedikit mah wajar atulah gitu, namanya juga manusia. Begitu ya. Kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Umar tercatat dalam tinta sejarah berupa orang-orang yang sangat menghormati istrinya. Mana ini tadi? Kok melantur ke sana ya? Ini nih. Wa ma asrartu, sesuatu yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku tampakkan. Antal muqaddimu, engkau adalah zat yang muqaddim, wa antal muakhir, dan engkau juga zat yang muakhir. Nah ini tadi tidak mungkin bersatunya dua sifat dalam satu manusia. Tapi kalau Allah subhanallah, ini untuk salah satunya membedakan antara khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa, kalau makhluk tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Kalau seandainya seseorang beriman, ya beriman. Kalau seandainya orang kafir, ya sudah kafir aja. Tidak percaya aja sama Allah. Tidak percaya sama kelembutan Rasulullah. Tidak percaya sama kebaikan kaum muslimin wal muslimat. Namun alhamdulillah Allah takdirkan kita sekalian menjadi orang-orang yang beriman. Subhanallah ya. Ini merupakan kenikmatan yang grandmaster. Kenikmatan grandmaster itu apa? Kenikmatan yang luar biasa, dan ini ada 3 poinnya. Pertama, nikmat iman, yaitu percaya kepada Allah dan juga perangkat-perangkat keimanan yang lainnya. Kemudian Islam. Mana beda antara muslim dengan mukmin? Kalau muslim itu orang yang sudah melaksanakan. Kalau mukmin hanya beriman saja. Maka urutannya adalah mukmin, muslim, muhsin. Mukmin beriman dengan segala perangkatnya, muslim mengamalkan kan syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga ibadah haji. Kan sebelum mengamalkan yang 5 rukun itu, mengimani dulu, beriman kepada Allah. Kemudian
beriman bahwa sekalipun Allah tidak pernah terlihat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita dengar suaranya, tapi ketika Allah menyatakan aqimis shalah, dirikanlah salat, maka serta-merta kita mengikuti perintah Allah. Dan juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, maka sekalipun kita tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi suara beliau yang 1445 tahun yang lalu kita yakini benar adanya, maka kita salat saja gitu ya. Betapa keimanan seorang mukmin itu adalah luar biasa. Yang ketiga, muhsin, orang yang senantiasa berusaha ikhlas ketika sedang mengamalkan apapun yang ada di dalam syariat Islam, gitu ya. Maka ketika seseorang memiliki 3 nikmat Grandmaster tersebut, seolah-olah semua kenikmatan sudah dia dapatkan. Tapi sebaliknya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau seandainya yang 3 ini tidak terdapat pada diri seseorang, tidak beriman, kemudian tidak muslim, dan juga tidak muhsin, seolah-olah maka dia tidak memiliki kenikmatan sedikit pun di hadapan Allah, gitu ya. Maka alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah kita request kepada Allah, tidak pernah kita meminta kepada Allah untuk dijadikan muslim, tahu-tahu Allah menjadikan kita muslim. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita sangat bersyukur dengan kepastian dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita memegang iman, Islam dan ihsan. Amin. Wa anta, dan adapun engkau ya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, kalimah igfirli, kemudian yang poin kedua igfirli juga. Kalau yang pertama tentang kesalahan saya, dan kedua tentang segala sesuatu yang sembunyi maupun yang terang-terangan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita melihat dari bulan suci Ramadan ya, bahwa seluruh rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan, entah itu baca Quran, entah itu sahur, entah itu saumnya, entah itu qiyamul lailnya, khususnya tarawih gitu ya, itu kebanyakan terpusat pada satu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memberikan ampunan kepada siapapun yang melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Coba ketika kita melihat sahur gitu ya, di dalam Al-Quran dinyatakan wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Memperbanyak istighfar di waktu sahur ini dikatakan oleh para ulama-ulama di Indonesia, ini sangat jarang katanya dilaksanakan. Bukan kata saya ini mah, saya juga mendengar di radio ya, di YouTube. Ini sangat jarang kita mendengar katanya di Indonesia banyak yang beristighfar pada waktu sahur. Padahal itu adalah salah satu waktu mustajabah. Kalau di Indonesia tidak ada yang namanya makom istijabah, makom mustajabah, tidak ada. Makom mustajabah itu hanya ada di Makkah dan Madinah, di Raudhah, di Multazam, di makom Ibrahim dan lain sebagainya. Semuanya yang ada itu adalah selain Makkah dan Madinah, yang ada hanyalah sa'atul mustajabah, waktu-waktu yang istimewa untuk terijabahnya doa. Salah satu diantaranya, ini waktu sahur.
wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka memperbanyak istighfar ketika di waktu sahur. Kalau kita, mohon maaf, bukan kita ya, keluarga saya ini mah, keluarga saya rata-rata memperbanyak makan dan minum kalau saya mah ya. Bagaimana kalau bukan bulan puasa? Kadang terlupa itu istighfarnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istighfar di waktu sahur. Kemudian pada pelaksanaan bulan suci Ramadan, yakni saum gitu ya, terkait dengan hadis yang nomor 38 dalam Sahih Bukhari nomor 38 menyatakan, ini hadisnya umum ini. Oleh kita sekalian juga udah paham ini ya. Man shoma Ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. Banyak orang yang menerjemahkan imanan, beriman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang, mohon maaf, agak sedikit paham ya dengan hal tersebut, imanan wahtisaban itu dalam maknanya dan berharap keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala ya, bukan pahala. Kalau pahala mah ya sudah otomatis, kalau melaksanakan suatu amal kegiatan pasti berpahala di hadapan Allah ya. Lagian kalau pahala itu bagi Rasulullah SAW dan bagi para ulama dan juga insya Allah sebagian besar kaum muslimin wal muslimat, bahwa pahala itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa. Kenapa? Dalam 9 hadis Rasul menyatakan, salah satu di antaranya hadis yang ibaratnya adalah la yadkhulul jannata, tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, wala yujirahu minan nar, dan tidaklah terlepas dari siksa api neraka, hatta anak, kata Rasulullah SAW, saya pun sama masuk surga bukan karena amal ibadah saya, dan saya terhindar dari neraka, kata Rasulullah, bukan karena amal ibadah saya. Amal ibadah saya mah sudah aja kayak angin berlalu gitu ya, tidak pernah diperkirakan. Tapi Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wa kaifa anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau wahai Rasul, bukankah selama ini ibadah yang paling hebat adalah engkau? Hatta anak, kata Rasulullah, saya pun sama, tidak pernah Allah menyatakan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadah saya, tidak, tapi illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah ya. Jadi ketika seseorang berharap pahala itu apa ya, kalau boleh dikatakan terlalu mendewakan pahala gitu ya. Pahala mah biasa-biasa aja. Yang justru harus dikejar oleh kita sekalian adalah ridho dan rahmat Allah. Ridho, rahmat, ridho, rahmat, ridho, rahmat. Rahmat kasih sayang Allah, ridho kerelaan Allah. Rela dengan ketentuannya bahwa orang ini dimasukkan ke dalam surga. Bisa saja saya misalkan orang yang sangat berdosa dan paling banyak dosanya, tapi karena ada kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah, demi Allah melihat kecintaan terhadap Rasulullah, maka bisa saja dosa-dosa saya diampuni. Nah, gitu ya. Nah, maka yang perlu dikejar oleh kita sekalian itu adalah rahmat dan ridho Allah. Kemudian, nah hadis yang nomor 37 sebelumnya itu ya, bergandeng gitu ya. Kalau tadi 38, yang hadis yang berikut ini adalah hadis nomor 37, sama di dalam Sunan Bukhari ya.
Perbedaannya satu kalimat. Kalau tadi man soma, kalau yang kedua man qoma. Man qoma Ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail, salah satunya adalah sholat tarawih, karena tarawih itu ya sholat yang dilaksanakan malam hari khususnya gitu ya. Maka man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, yang seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Subhanallah ya. Kemudian kalau kita melihat dari fadilah tentang taraweh, subhanallah, dari awal sampai akhir itu kebanyakan poinnya tentang pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita. Yang nomor satu misalkan ya, ada di dalam riwayat yang termaktub dalam kitab Durratun Nasihid yang menukil percakapan Sayyidina Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini ada yang menyatakan beberapa ulama bahwa ini dhaif katanya. Yang dhaif itu menurut Imam Nawawi ya, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi Damaskus, maka boleh untuk diamalkan dengan 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah halal dan haram. Yang ketiga, tidak ada rawi yang menyatakan kadzab atau pendusta. Kemudian masih masih bernaung di bawah hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, berlaku untuk fadhailul amal. Nah, hadis yang termaktub di dalam Durratun Nasihin ini hadis yang terkait fadhailul amal, tentang keutamaan ibadah, keutamaan amal ibadah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an fadhaili tarawih fi syahri Ramadan, tentang fadilah tarawih pada waktu bulan Ramadan. Faqala, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi lailatil wahidi fi awali Ramadan gitu ya. Man shalla fi awali Ramadan fi lailati awali Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih pada waktu bulan Ramadan, pada awal pertama memasuki bulan Ramadan. Perbedaan Ramadan dengan bulan Masehi yang lainnya, kalau yang Masehi itu kan pergantian waktu itu 12 malam gitu ya, makanya ulang tahun pergantian tahun itu 12 malam pasti pada ramai gitu ya. Tapi kalau bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu pergantian waktunya ketika azan maghrib sudah berkumandang, itu sudah berganti bulannya gitu ya, dan berganti harinya. Kalau kemarin kita ikhtilaf ya, kalau menggunakan metode hisab yang digunakan oleh saudara kita dari Muhammadiyah, itu menggunakan metode hisab. Metode hisab perhitungan bulan bergesernya dengan ufuk dan lintang dan lain sebagainya, itu didapati bahwa Ramadan itu jatuh hari Ahad gitu ya. Sementara orang yang
menggunakan metode ru'yah itu mendapati bahwa bulan Ramadan jatuh pada hari Senin gitu ya. Mana yang benar? Dua-duanya juga benar, dan metode itu sama digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik hisab maupun ru'yah sama-sama berdasarkan metode yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kenapa ada perbedaan? Ya namanya juga al-ikhtilafu baina rahmati, al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Insyaallah mudah-mudahan perbedaan pendapat di kalangan umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan rahmat ya. Nah, ketika malam 1 ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Fadilah pertama, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Yang kedua, malam yang kedua, Allah ampuni kedua orang tuanya ingkana mu'minaini, seandainya dua orang tuanya beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga saya percepat. Yang ketiga, andaikan dia berbuat kebaikan maka Allah akan ampuni dosanya. Kemudian malam ke-6 itu Allah jadikan kullu hajarin wa mudharin yastaghfirullah, maka setiap batu dan tanah yang ada di permukaan bumi semuanya memohonkan ampun untuk dia. Subhanallah ya, sampai akhirnya nomor belasan, kemudian 20 sekian itu tentang pengampunan Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan tarawih. Maka insya Allah mudah-mudahan bahwa kita sekalian beserta keluarga besar kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah. Amin ya Allah ya Rabb.